Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengomentari fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak orang senang membahas tentang makrifat, tentang wujudullah, tentang bertemu dengan Allah. Yang saya sayangkan itu membahasnya itu dalam tanda petik tanpa referensi ya. Karena saya temukan kebanyakan sebenarnya itu orang awam yang baca, yang membahas tentang ini. Hanya saja ketika mereka itu dikomentari banyak yang tidak terima. Sebenarnya saya udah berapa kali buat video mengomentari yang seperti ini dengan menghadirkan sanggahan saya dari referensi-referensi kutub mu'tabarah, kitab-kitab yang mu'tabar. Tapi lagi-lagi mereka nggak terima dan mengatakan saya levelnya syariah. Saya khawatir kalau pembahasan tentang tauhid, tentang wujudullah itu tanpa referensi, tanpa kitab yang mu'tabar, yang diakui di dunia pesantren, khawatirnya bahasnya kemana-mana, bukan wujudullah itu yang sebenarnya, yang hakikoh, tapi itu hanya khayalan-khayalan saja. Itu saya temukan beberapa video lah, ini ada beberapa yang tidak bisa melihat Allah di dunia, di akhirat juga tidak bisa melihat di akhirat juga tidak bisa melihat. Ini yang seperti ini juga seneng bahas tentang ini. Abu Marlo, silahkan latar belakang Abu Marlo itu di searching sendiri ya, kalau yang kepengen tahu. Saya tidak membahas itu. Ini juga sudah berapa video saya mengomentari ini. Dia serampangan bahasnya, itu membahas tentang makrifat tanpa referensi, ngawur menurut saya itu. Kalau boleh dikatakan itu dia sembarangan itu, karena nggak jelas referensinya. Terus ini juga Gus Umar, Allah seperti Mr. TM. Gus Umar Jenar sebut Allah tidak gaib, manusia gampang melihat Allah. Ujung-ujungnya gini, Mr. TM ditangkap polisi, ujung-ujungnya penistaan agama dan ditangkap oleh polisi. Ada sebenarnya satu lagi, siapa itu, Gus Mukhlison itu juga lama-lama saya ikuti kok, agak keluar dari koridor kitab itu. Padahal saya lihat dia itu ya punya pesantren dan mungkin dia itu bisa lah membaca referensi kitab. Awal-awalnya mungkin berdasarkan kitab-kitab itu, tapi akhir-akhirnya kok lebih banyak yang keluar dari ajaran kitab kuning itu. Tapi ketika lagi-lagi saya sanggah dengan menghadirkan referensi dalam kitab kuning, banyak pendukungnya yang nggak terima. Belum kelasnya dan sebagainya. Yang kelasnya itu yang seperti apa? Apakah kita mau keluar dari kesepakatan umum? Karena ada hadis yang menyebutkan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Ketika kalian mendapati ikhtilaf, maka fa'alaikum bis-sawadil a'zam, berpeganglah kepada as-sawadul a'zam, yang mayoritas. Dari dulu ulama-ulama kita ketika membahas tauhid itu ya
tidak keluar dari kitab-kitab yang mu'tabarah, diantaranya Ummul Barohin, terus Tijan Tarori dan sebagainya. Ya, kitab-kitab itu tentang sifat Allah, sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat muhal yang 20, sifat jaiz yang 1, sifat wajib bagi para utusan Allah, sifat muhal bagi para utusan Allah, itu saja itu. Adapun ketika melihat pengen mempelajari tentang ma'rifatullah, ya biasanya kita dengan Kimia As-Sa'adah yang ditulis oleh Imam Ghazali, atau Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak jauh seperti itu. Saya sudah ketengahkan kitab Sirrul Asrar, bagaimana orang itu bisa melihat Allah, pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ketika saya utarakan pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, bahwa manusia itu tidak bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala, hanya bisa melihat di akhirat. Itu pun jika Allah mengizinkan. Adapun di dunia hanya bisa melihat Allah dengan mir'atul qalbi, dengan cermin hati. Itu titik cukup. Tidak lebar kemana-mana. Dan ketika diutarakan referensi dari Sirrul Asrar ini, pendukungnya orang-orang ini banyak yang nggak terima. Mungkin dia menganggap gurunya ini lebih ma'rifat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lebih ma'rifat dari Imam Ghazali. Yaitu fenomena yang akhir-akhir ini banyak saya temukan dan cukup mengkhawatirkan. Orang membahas tauhid, membahas akidah tanpa referensi dari kitab-kitab yang mu'tabarah. Saya contohkan orang yang berpendapat ini, orang-orang ini yang berpendapat bahwa wujudullah itu bisa dilihat dengan secara langsung di dunia ini dengan beberapa dalil. Saya menyanggah dengan beberapa dalil, di antaranya ada dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu takkaw wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kita lihat tafsirnya. Menurut tafsir pertama, tafsir Qurtubi, qala lan tarani ay fid dunya. Allah berfirman, Musa, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihatku di dunia. Di dunia tidak bisa melihat. Dan ini tafsir yang diakui oleh ulama dunia. Tafsir yang lain kita lihat, jangan hanya satu tafsir aja. Tafsir Jalalain, qala rabbi arini anzur ilaik qala lang tarani. Qala, Allah berfirman, lan tarani, kamu hai Musa tidak akan bisa melihatku, ay la taqdiru ala ru'yati, tidak akan mampu untuk melihatku. Wat ta'biru bihi dunalan aro yufidu imkanu ru'yatihi ta'ala.
sama. Tidak akan mampu melihatku. Itu tafsir Jalalain. Mungkin ada tafsir yang lain. Tambah satu lagi. Tafsir Tabari. Rabbi arini anzur ilaik qala lang tarani. Walaysa li basyarin ayyatiqa ayyanzura ilayya fid dunya. Tidaklah seorang manusia tidaklah bagi manusia ayyatiqa ayyanzura ilayya fid dunya, yang bisa mampu melihatku di dunia. Man nadzara ilayya mata. Siapa yang bisa melihatku maka dia mati. Ini sama. Saya kira kalau dihadirkan tafsir yang lain juga sama. Saya sudah mengetengahkan tadi tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, kemudian tafsir Tabari, isinya juga sama. Kemudian di kitab Sirrul Asrar halaman 86 itu juga pendapat Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama. Manusia itu tidak bisa melihat Allah di dunia, hanya bisa melihat dengan mir'atul qalbi, cermin hati, yang sudah saya jelaskan pada video saya yang lalu. Manusia hanya bisa melihat di akhirat nanti. Hanya satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah di dunia yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk rinciannya, rinci penjelasannya sudah saya jelaskan pada video yang lalu. Kemudian ada mereka yang menggunakan dalil surah Al-Isra 73, Al-Isra 72, yang menguatkan pendapat mereka bahwa siapa yang tidak bisa melihat Allah di dunia maka dia tidak akan bisa melihat Allah di akhirat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini kalau terjemah tekstualnya seperti ini. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat juga akan buta. Wa adallu sabila, dan dia sesat jalannya. Nah, tapi coba kita lihat tafsirnya, apakah itu yang dimaksud? Coba. Wa man kana fi hadhihi a'ma ay fid dunya an wa ibsaril haq. Barang siapa yang di dunia ini buta dari apa? Melihat kebenaran. Bukan melihat Allah ya, melihat kebenaran. Jadi udah tahu ada kebenaran tapi dia buta, tidak mau melihat. Ini contohnya di dalam hadis. Qala Ibnu Abbas man kana fi hadhihi an-ni'ami wal ayati allati ra'a a'ma fahuwa 'anil akhirati allati lam yu'ayin a'ma wa adallu sabila. Ini berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengomentari ayat ini bahwa barang siapa yang di dunia ini buta dari nikmat Allah dan ayat-ayat Allah, maka di akhirat dia juga akan buta dan tersesat. Tafsir Jalalain, wa man kana fi hadhihi dunya, barang siapa di dunia ini a'ma, buta, anil haqqi, dari kebenaran, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia itu akan
dalam keadaan buta juga. Antoriqin najati wa qiraatil Quran. Buta dari apa? Dari jalan keselamatan dan buta dari membaca Al-Quran. Wa adallu sabila, dan sesatlah jalannya. Ab'ada tariqan anhu, yakni jauh jalannya dari kebenaran. Wa nazala fi Tsaqif faqad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Tafsir yang lain juga sama lah, nggak usah baca semuanya, intinya sama. Jadi apa yang diketengahkan sebagai dalil bahwa orang yang di dunia tidak bisa melihat Allah, maka di akhirat tidak bisa melihat Allah. Dalilnya surah Al-Isra ayat 72, itu tidak sesuai dengan tafsirnya. A'ma itu artinya bukan buta tidak melihat Allah, tapi a'ma artinya buta dari kebenaran. Nah, di yaumil qiyamah nanti juga disebut akan menjadi orang yang buta dari jalan keselamatan. Akhirnya tidak diselamatkan oleh Allah, akan tersesat kemana? Ke neraka. Itu maksudnya, bukan buta tidak melihat Allah. Ngarang dia itu. Coba kalau memang ada dasarnya tafsir yang lain bahwa a'ma ini disebut buta dari Allah, dari melihat Allah, coba tunjukkan tafsir yang mana. Kemudian ada juga hadis yang menguatkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Hadis riwayat Muslim. Ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Belajarlah, ketahuilah oleh kalian bahwa tidaklah seorang di antara kalian bisa melihat Tuhannya azza wa jalla hingga dia mati. Ya, kalau setelah mati baru bisa melihat. Artinya ya sama keterangannya dengan apa yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Saran saya, ikutilah kitab-kitab tafsir atau ulama-ulama yang sudah diakui, bukan hanya ustadz-ustadz yang ngarang tanpa dasar. Kenapa? Karena mengikuti ulama-ulama yang sudah diakui, ya, insya Allah akan lebih selamat. Tafsir-tafsir yang mu'tabarah, yang selama ini sudah banyak digunakan di dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di pesantren, tapi sudah di dalam kajian ulama dunia, itulah yang diakui. Insya Allah kalau mengikuti itu lebih selamat daripada mengikuti ustadz-ustadz baru yang bicaranya sepertinya kok tidak menggunakan dasar referensi. Karena apa? Di dalam hadis ada yang menyebutkan fattabi'us sawadal a'zama fa innahu man syadda finnari. Hadis riwayat Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ikutilah as-sawadul a'zam, ikutilah mayoritas. Ada yang menyebutkan as-sawadul a'zam itu ijma. Yang sudah ijma akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Seperti biasa saja, kita menemukan Allah dengan akal, dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahil bagi Allah yang 20, sifat jaiz dengan dalil-dalilnya. Itu juga menemukan Allah dengan akal, membuktikan kebenaran Allah, membuktikan wujud Allah dengan akal. Tidak perlu melihat dengan mata kepala. Karena apa? Nabi Musa saja
yang ingin melihat Allah, Rabbi arini angzur ilaik, ya Allah izinkan aku bisa melihatmu. Apa jawab Allah? Qala lantaroni. Allah menjawab, Allah berfirman, lantaroni, kamu sekali-kali tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Itu keterangan dalam tafsir. Tidak bisa melihatku di dunia, tapi di akhirat nanti bisa, insya Allah, jika Allah mengizinkan. Gitu, wallahu a'lam bishawab.